Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa Opini. Terima kasih banyak yang sudah nonton obrolan pas di sini. Nah, jangan lupa juga untuk bisa follow sosial media TVRI Bengkulu mulai dari Instagram, terus juga Facebook, ada juga TikToknya. Follow semuanya ya biar bisa mendapatkan informasi terupdate seputar TVRI Bengkulu. Nah, untuk di segmen 3 ini kita akan challenge seorang kapten untuk bermain games dan kita akan ajak Bayu untuk bermain games This and That. Yes, pemirsa Opini, langsung saja nih kita akan challenge Bayu. Jadi di segmen 3 ini, Bay, Iya, Bang. kita akan challenge nih para bintang tamu kita untuk jawab secara cepat pertanyaannya. Oke, sudah siap, Bay? Wih, Siap. selalu siap dong. Sebagai seorang pemain profesional, sebagai anggota Polri juga selalu siap kapanpun gitu ya. Siap. Atau bahkan diajak main bola sekarang pun langsung siap ini. Oke, deh, langsung, Bay. Oke, Pertanyaan yang pertama nih. Dengan tema kita Champion Liga 4 Indonesia. Menang karena strategi pelatih atau karena kekompakan tim? Menang karena strategi pelatih. Oke, nah ini nih perlu kita bahas sedikit ya pemirsa Opini. Menang karena strategi pelatih. Nah, apa alasan Bayu akhirnya memilih itu, Bay? Pasti ada alasan ini, Bang. Jadi kenapa menang strategi pelatih? Karena kalau kita mau berbicara kompak, kami baru 4 hari kumpul. Benar ya, betul. Gimana kita mau kompak? Jadi kami mendengarkan instruksi dari coach. Kami percaya coach, kami percaya dengan strategi coach. Ketika kami percaya dengan apa yang disampaikan coach, dan kami mendapatkan hasil yang kami inginkan. Oh, oke, itu dia. Jadi satu arahan satu komando ya. Satu arah satu komando. Jadi walaupun ketemu baru 4 hari, mungkin ada yang fisiknya masih lelah atau juga fokusnya masih belum 100%, tapi tetap arahan atau pandangannya semua tertuju kepada sang pelatih Sang gitu pelatih, ya. karena dia lebih tahu, Bang. Alright, kita lanjut ke jawaban atau soal nih, soal yang kedua nih pemirsa Opini. Main aman dan pasti lolos atau ambil resiko demi kemenangan besar? Ambil resiko demi kemenangan. Wih, wah ini benar-benar challenge nih. Iya. Ambil resiko demi Ambisius, Bang. Ambisius. Jadi kalau main aman, saya takut cepat puas, Bang. Oke. Gitu kan. Jadi saya berani ambil resiko untuk kemenangan besar. Oke. Begitu juga pada saat teman-teman main di final kemarin ya. Iya, Bang. Oke, semuanya ambil resiko apapun yang Ambil terjadi. resiko apapun yang terjadi. Yang penting harus menang. Harus menang. Gitu. Kalau kita main aman terus, Bang, ya gawat juga, Bang. Oke, betul. Gampang tuh kebaca sama Benar, lawan kan. Tidak ada terchallenge atau tertantang Iya. gitu ya. Jadi tidak ada peningkatan lah, Bang. Jadi kalau kita sudah tetap berambisi terus, insya Allah kemampuan, mentalitas, dan fisik kita meningkat. Oke, itu dia nih. Kalau pemirsa pandangan Opini. saya gitu sih. Alright, ini baru pertanyaan kedua nih. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita lanjut kembali, Bay. Lebih berat bangun mental tim atau jaga disiplin individu? Jaga disiplin individu. Oke. Oke ya, berarti terbukti nih. Dia walaupun seorang anggota Polri, juga pemain profesional nih, kadang-kadang jarang disiplin juga nih. Jarang disiplin. Betul. Lebih berat ya? Lebih berat. Jadi kondisi, Bang, malam, pasti kita banyak pikiran, Bang. Kan ada yang kita tinggalkan, Oke, anak, betul. istri, Apalagi tugas juga ya. Betul, Bang. Jadi sangat susah, sangat mengganggu lah, Bang, mengganggu. Nah, Apalagi ini kalau- juga saya mau nanya nih, Bay, sama Bayu nih, tentang individu nih. Kalau untuk pemain sepak bola seperti Bayu nih, begitu menjelang hari pertandingan, kapan terakhir kali memegang handphone nih, Bay? Mungkin mengabarkan istri, keluarga gitu. Kalau megang handphone batas jam 9, Bang. 9 malam? 9 malam. Oke, berarti setelah itu sampai Matikan. dipeluit, dihidupkan wasit, dibunyikan wasit, itu sama sekali nggak megang handphone? Pagi. Oke. Udah latihan pagi, jam-jam 10, ngabarin istri, minta doa sama keluarga, support. Oke. Setelah itu fokus lagi, istirahat sampai menjelang ke pertandingan. Oke, demi jaga fokus itu Fokus, tadi Bang, ya. betul. Ya sampai nanti scroll sosial media nih, check out gitu. Jadi belanja. Dan itu yang beratnya di situ, Bang. Oke. Disiplin yang di situ. Dan kita sudah matikan handphone, harus maksa diri, harus tidur Betul. di bawah jam 10. Oh, oke, benar ya. Dan kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Langsung saja, Bay. Pilih cetak gol di menit akhir atau bertahan total demi skor tipis? Wah,
Bertahan total demi skor tipis. Oke. Jadi walaupun seri lebih baik bertahan dulu gitu Ya, ya. betul. Betul. Jadi kalau kita jatuhnya kan itu kita mengandalkan Dwi Fortuna atau keberuntungan Oke, itu, benar, gol di betul, menit betul, terakhir ya kan. betul. Lebih baik kita bertahan dari menit awal sampai nanti kalau ada celah cetak gol baru kita cetak Oke, gol. karena kan dari awal kan kita sudah bisa membaca gitu Bisa ya. membaca Terus juga dari sang coach sendiri juga lihat nih, oh lawan kita nih Betul. ternyata seperti ini cara permainannya. Kita harus bertahan, kapan waktunya menyerang, kapan waktu bertahan gitu Mbak ya. Oke, kita lanjut kembali soal berikutnya nih. Jadi juara tanpa sorotan media atau viral tapi gagal di final? Jadi juara tanpa sorotan media. Oke. Karena sekarang kan eranya era viral nih. Ya, betul, Pak. Nah, kenapa harus memilih jadi juara tanpa viral nih, Pak? Jadi kami sebagai pemain, Bang, sebagai pemain yang kami harapkan tentunya juara. Oke. Tentunya juara. Terlepas itu viral atau tidak, ya nggak peduli lah Bang, yang penting kami juara. Kepuasan batin tersendiri ya. tersendiri, Bang. Betul-betul. Jadi viral atau tidak, ya nanti Nanti biarlah lah urusannya lah, Bang. waktu yang menjawab. Biarkan waktu yang menjawab. Yang penting menang aja dulu. Penting menang dulu. Oke, kita lanjut kembali nih. Nah, ini tentang di lapangan nih. Bermain cantik tapi imbang atau jelek tapi menang? Jelek tapi menang. Oke, tetap ya. Setiap dalam permainan harus menang dulu Menang. nih. Harus menang. Nah, kalau dari soal menang nih, Bay, yang ingin saya tanyakan juga nih, tim mana nih selama perjalanan teman-teman Tribratara VC FC ini berlaga di Liga 4 Nasional yang kalian merasa, wah ini lawan terberat teman-teman nih? Lawan terberat kami ada 2 tim kebetulan, Bang. Yang pertama di 8 besar NTT. Oh, oke, orang Itu timur ya. Orang Timur. Itu terus satu lagi di partai final. Wah, itu yang antara fokus kita harus Iya, dijaga gitu ya. Partai Terus final. juga bebannya itu di Beban, final. ya, semua. Jadi kalau di NTT dulu, kalau NTT memang dari postur, segi fisik, ya kan, tipe pemain sama kayak kita semua, Bang. Oh, Tipenya oke. cepat, lugas, keras. Oke, Gitu. karena sama-sama juga daerah pantai Iya, kan ya, terus betul. panas juga cuaca. Kalau di final sendiri kita lawan tim Jawa, kebetulan tim Jawa kan lebih ke teknik. Oke. Oke, itu dia pemirsa opini sudah dijawab. Soal yang ke-6. Kita lanjut kembali nih, Bay. Soal yang ke-7 nih, ada 120. Soal ke-7 nih, Bay. 100 Nah, ini soalnya. tentang individu juga nih. Oke. Sosok kapten yang banyak bicara atau diam tapi jadi contoh? Diam tapi jadi contoh. Oke. Karena diam itu emas. Diam itu emas. Nah, kenapa, Bay? Karena kan ya kapten juga dituntut mungkin juga banyak bicara juga, speak juga untuk mungkin ada masukan dari manajemen, juga dari pelatih sendiri. Betul, Bang. Jadi kalau sebenarnya tugas kapten, lebih ke tugas kapten kan. Tugas kapten pada saat di lapangan itu sebagai perpanjangan tangan pelatih atau penyambung lidah dari pelatih sendiri, ya kan. Jadi kalau pada saat pertandingan, kalau Bayu sebagai kapten cuma cukup mengingatkan apa yang disampaikan oleh pelatih pada saat sebelum pertandingan. Karena kan pada saat pertandingan kan kita lelah, jadi fokus mulai berkurang. Bayu menyampaikan, mengingatkan, atau menegur kawan-kawan supaya tetap fokus dan mengingatkan lagi apa yang disampaikan pelatih. Itu yang pertama. Kemudian pada saat pertandingan seandainya ada terjadi insiden, jadi kapten yang berbicara. Nanti kalau semua berbicara, chaos, bahaya kan. Betul. Jadi ribut. Benar, itulah yang biasa terjadi keributan di setiap itu kalau, permainan. itu kalau di dalam lapangan. Kan. Kalau di Apalagi luar di babak-babak. lapangan, itu tadi banyak diam, kondisi. Diam jadi contoh. Diam dan buktikan. Betul sekali. Bukan berarti di luar ruangan juga kapten juga berperan. Ayo kemana kita? Ayo kita kumpul. Jangan. Habis selesai main liburan dulu, refreshing. Nggak ada waktu juga refreshing gitu. Oke, kita lanjut kembali, Bay. Bang. Tekanan dari lawan atau tekanan dari supporter sendiri? Tekanan dari lawan. Tekanan dari lawan. Tekanan dari lawan. Kalau tekanan dari lawan, kami masih bisa mengatasi, Bang. Cuma kalau udah tekanan dari supporter sendiri itu yang mungkin menghancurkan mental kami, Bang. Oke, benar. Karena tuntutan dari supporter ini ingin timnya menang Iya, gitu betul. ya. Kita harus menang, harus bermain cantik, nggak boleh kalah. Jadi itu menjadi beban. Karena teman-teman daerah kan banyak yang kenal juga, banyak yang tahu keluarga juga. Karena main di daerah sendiri ini banyak dipertaruhkan kalau perasaan saya, Bang. Benar ya. Jadi beban saya lebih
lebih berat ketika kami main di daerah sendiri, di kandang. Oke. Di Bengkulu daripada menghadapi tim lawan atau supporter Karena lawan. banyak yang akan kita bawa nama ini Iya, beban ya, nama betul. beban keluarga, Keluarga, pastinya daerah, daerah, tempat kelahiran kita Iya. gitu. Jadi banyak tuntutan dari supporter gitu ya. Iya, betul. Oke, ayo harus menang gitu. Oke, itu dia pemirsa, semua pertanyaan sudah dijawab sama Bayu secara tuntas dan juga secara cepat sekali. Oke, nah dari Bayu sendiri, Bayu, kalau untuk posisi bermain, Bayu posisinya di mana, Bayu? Di gelandang. Oke, Gelandang serang. gelandang serang. Atau Nah, playmaker. sudah pernah coba-coba di posisi yang lain sebelum akhirnya memilih, oh inilah posisi saya. Jadi sebenarnya awal dulu waktu di utara dan main-main juga tarkam-tarkam di Padang itu awalnya wing kiri, Oke. wing kanan, wing kiri, wing kanan. Kemudian 2012 bergabung di salah satu klub di Bengkulu, klub Persipa, Oke. Garewa Bengkulu. Posisi Bayu mulai ditaruh pelatih di gelandang. Oh, Itu cuma oke. dua posisi aja kan. Sesekali striker ada juga ditaruh, tapi selama gabung di Bengkulu di Persipa itu ditaruhnya di gelandang, Bang. Oh, Jadi gelandang. Oke. Bayu rasa cocok, nyaman di gelandang ya sampai sekarang main di gelandang. Oh, berarti kalau untuk posisi seorang pemain itu ditetapkan dari sang pelatih atau dari pemainnya sendiri nih akhirnya menentukan, mungkin sharing sama pelatihnya, Ya, betul. coach saya nyamannya bermainnya di sini gitu. Jadi kalau pandangan Bayu sebagai pemain tuh yang jelasnya harus ada fashionnya sendiri dulu, Bang, ya kan? Ya, nyaman bermain di Oke. posisi apa. Tapi yang terpenting kita harus bisa di seluruh posisi. Karena yang menentukan posisi kita adalah coach. Oke, tepat sekali ya. Balik-balik lagi ke coach sendiri ya. Coach sendiri. Oke deh pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali lagi hanya untuk Anda setelah iklan lewat berikut ini.